Oh, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Ocehan Ruang Tamu dalam episode Bangunlah dan Bercahayalah. Ya, semoga tadi malam kita tidur nyenyak, enak, sehingga bangun pagi segar ya. Tapi jangan tidur dulu, karena konon beda tipis ya antara tidur dengan mati. Tidur masih bisa bernafas, mati tidak. Cuma itu bedanya. Sisanya sama, sama-sama tidak sadar, tidak hadir, ditanya tidak menjawab, tidak berespons, tidak berfungsi, diminta tolong tidak bisa. Jadi adalah cahaya terang juga tidak berguna, makanan enak ya tidak tertarik ya. Kata Rasul Paulus pada jemaat di Efesus dalam Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Apa artinya kita tidur, mati? Kita kan sekarang lagi bangun, lagi sadar. Tapi saudara-saudara rupanya ada 4 level kesadaran itu ya. Yang paling bawah, paling dasar itu kesadaran kita dalam alam mimpi. Di sini dunia yang mentari ini diganti lenyap ya, diganti dengan dunia lamunan, hayalan, mimpi. Dan kita mengalami berbagai peristiwa emosional ya. Tidak jarang menjengkelkan, bahkan menakutkan mimpi itu. Dan kita kaget saat kita bangun, ternyata itu cuma lamunan, hayalan. Bikin-bikinan sendiri, jadi hoax terhadap diri sendiri. Nah, kita naik level 2, ada yang namanya sadar orang mabuk. Anggur memabukkan, jadi memang orang mabuk itu kelihatan hidup, bergerak, bisa berjalan, bisa bicara, tapi jalannya goyah, ya, ucapannya ngawur. Belum lagi emosinya itu tidak terkendali, ya, tidak tahu batas. Di sini orang mabuk tidak bisa membedakan mana realitas, mana lamunan. Dia hidup di dunia halusinasi. Tapi yang pasti orang mabuk itu ya bebal ya. Bisa tidur nyenyak di selokan, dia pikir di istana raja. Nah, kemudian level 3, kesadaran naik level 3, mabuk kita hilang, kita bangun, berinteraksi dengan sesama kita melalui berbagai skenario atau berbagai cerita ya. Kita bangun sadar akan diri kita di mata orang lain, dan kita bangun, kita tahu mana selokan, mana kamar tidur. Tapi pikiran kita itu masih terkena hipnotis dari berbagai cerita, narasi, hoax. Maka kita bisa emosi, jengkel, ketakutan. Dan ini seram ya, karena kita sudah bangun dari tidur, bukan lamunan. Dan kita merasa ini bukan lamunan, ini serius. Padahal itu hoax, karangan kita bersama. Ini juga masih dianggap tidur kolektif, karena kita memasuki dunia cerita, dunia lamunan, dunia hayalan, yang saya sebut sama-sama bermimpi. Hal yang sama ya. Kenapa kita dianggap tidur? Karena di mata Allah kita tidak hadir, ditanya tidak menjawab. Jadi kita harus naik lagi satu level, bangun sekali lagi ke level ke-4. Ini bangun terhadap realitas dari Allah. Nah, ini baru benar-benar bangun ya. Kita sadar siapa kita di mata Allah. Dan kita akan kaget ya, karena semua yang membuat kita menderita selama ini ternyata cuma ada di pikiran kita. Dan kita menyadari ada Kristus, dalam Kristus ada sukacita yang kekal. Jadi Rasul Paulus itu melanjutkan dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-kata seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Tuhan. Takut akan Kristus ya. Ya, mungkin hari ini kita sedang terpuruk, sedang sedih, susah, kecewa.
tanpa bermaksud menggampangkan ya, saya ingin mengajak kita itu melihat situasi dari perspektif Allah. Untuk itu, kita perlu berada dalam kesadaran level keempat. Jadi sebaliknya, kalau kita bangun dalam realitas Tuhan, kita akan lebih tertarik pada terang. Dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangun dari tidur dan bangkit dari kematian. Kemuliaan Kristus akan menerangi kita sehingga kita memancarkan kemuliaan Allah. Asik ya? Selamat pagi, selamat bangun pada hari yang penuh sukacita. Tuhan kiranya menerangi kehidupan kita.